Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa auladina wa asatidina wa masyayikhina wa liman ahsana alaina wa ila hadrati masjid amin wa usulihi wa quranihi an-nabawiyyi darajatin lana yanfa'uhum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihil ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Falah, wabil khusus DKM Masjid Nurul Falah di Bapak Haji Androni beserta bendahara sekretaris yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kiram Bapak Ustaz Aksin, juga Bapak Ustaz Abdul Khalid, dan juga Ibu Bapak Haji Saiman beserta jamaah semuanya, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan didengarkan bersama dijadikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat yang akan menemani, yang akan menghibur kita semua yang telah kita di alam barzah, di alam kubur. Mudah-mudahan memberikan cahaya kepada kita semuanya sehingga segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim pada 2 minggu yang lalu. Kita jelaskan tentang tasawuf yang kemarin sudah saya hanya mengulas sedikit karena semuanya nanti selanjutnya ada korelasinya, ada hubungannya dengan yang namanya tasawuf. Tasawuf itu artinya bersih, sofayasul tasawufan, artinya orang yang bersih. Makanya tingkatannya orang yang tasawuf itu adalah yang pertama kemarin abid, orang yang ahli ibadah. Lalu kalau orang yang sudah ahli ibadah, tentunya lama-kelamaan akan dibuka hatinya oleh Allah, meningkat menjadi orang yang alim. Orang yang alim itu adalah orang yang mengerti tentang agama, tentang apa yang kita kerjakan. Misalkan dia tahu rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu pahalanya lebih baik apa isinya dunia, langit beserta bumi beserta isinya. Makanya kalau kepengin kaya, kepengin cukup, kepengin dimudahkan oleh Allah, nggak usah kemana-mana. Setiap sebelum fajar, setiap fajar mengerjakan sholat 2 rakaat, itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tadi tingkatannya orang alim, orang yang mengerti. Lalu yang ketiga adalah zahid ataupun zuhud, zahidun fa'ilun. Jadi isim fa'il orang yang zahid, orang yang zuhud kepada Allah. Artinya segala sesuatunya itu hanya menginginkan yang dibutuhkan.
Kalau pilih bahasanya membutuhkan, semuanya orang butuh. Akan tetapi nggak terlalu ngoyo, ngerti ngoyo? Terlalu ekspektasinya itu terlalu tinggi, nggak sesuai dengan penghasilan, nggak sesuai dengan kemampuan. Itu namanya ngoyo. Makanya kalau orang zahid itu zuhud itu hanya kepinginnya ya, artinya apa yang dibutuhkan dicukupi oleh Allah. Ya semuanya kepingin Pak, artinya pengen rumah ada duit, kepingin mobil ada duit. Nah seperti itu, diukur dengan kemampuan kita. Lalu yang keempat, arif. Arif itu orang yang arafa itu paham, mengenal, mengerti tentang Allah. Makanya kalau kita ini belajar tentang ibaratnya Allah, itu ya kalau kamu tahu dirimu pasti akan mengenal Allah. Kalau orang nggak mengenal dirinya, bagaimana untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya caranya bagaimana? Yaitu sering, istilahnya ngaca, sering ngilu, sering berkaca. Nah, itu nanti akan tahu jati dirinya. Kalau andai kata dulu masih kecil, lalu mengejar dewasa, mengejar remaja, lalu dewasa, sekarang sudah sepuh. Nah itu baru mengenal dirinya. Nanti akan menemukan Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an. Jadi makanya fa idza sa'alaka, ketika kalian itu bertanya tentang mana Tuhan, mana Allah, gitu. Fa inni qarib, sesungguhnya diri kita ini dekat dengan Allah. Makanya selama nafas kita sebelum sampai di tenggorokan, taubatmu, istighfarmu, zikirmu pasti akan diterima oleh Allah. Makanya malam yuhurgin, selama nafas kita belum sampai di tenggorokan. Tapi kalau sudah datang ajal sakaratul maut, ibaratnya udah koma baru mau taubat, itu enggak bakalan. Karena apa itu tadi sudah terlambat. Makanya kalau cita-cita kita ini orang yang masih hidup, orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, gunakanlah kesempatan itu. Karena apa? Kita akan mengenal siapa diri kita, lalu siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak ini boleh, sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Itu makanya tingkatan-tingkatan itu supaya kita satu dengan yang lain untuk mengingat walaupun apa. Wal maqalatul rabi'atu asyara, adapun maqalah yang ke-14. Nambahil hukama, dari sebagian ulama ahli hukum. Ulama itu kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Makanya laulal ulama lagahan nas kalbahatin. Jika di muka bumi ini tidak ada orang yang menunjukkan, tidak ada orang yang menasehati, itu makanya dunia ini akan rusak. Makanya sekarang itu kan tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Pak, kalau kemarin orang bilang begini Pak, kalau Pak panggil kiai sama pelawak itu Pak, mahal mana saya tanya? Mahal mana Pak? Mahal pelawak. Panggil badut dengan ustaz dengan kiai mahalan mana? Mahal badut Pak.
badut itu disewa hanya beberapa menit, itu mahal, apa 750.000. Kata tetangga bilang habis manggil badut ulang tahun bayar berapa Bu? Katanya 750.000 itu badut. Sedangkan ustadznya yang doa itu Pak satu lebih. Itu enggak bukan rahasia, memang kenyataan begini gitu loh. Makanya itu tadi, padahal yang istilahnya manfaat badut apa yang mendoakan sih? Saya bilang gitu. Bukannya ini istilahnya ini zaman akhir itu tadi. Makanya subhanallah, artinya tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Dan kalau sama-sama ibaratnya ngambil berkah ya panggil kiai, artinya orang yang benar-benar tahu ilmunya. Lah kalau sekarang modelnya ngambil pelawak, terus ngajinya kapan? Lalu sampai keilmuannya itu kan perlu dipertanyakan. Benar atau benar Pak? Karena itu belajar dengan ibaratnya buku dengan Google, YouTube, judul hitanan. Kamu buka Google hitanan, udah ada dalamnya di situ Pak. Tinggal ngapalin, lalu tinggal menyampaikan. Nah ini kan ibaratnya, lah syarat keilmuannya itu kan. Artinya yang penting itu tadi syarat keilmuannya dulu ngaji dengan siapa, lalu ibaratnya gurunya siapa. Itu yang terpenting. Makanya kita semuanya ini istilahnya kalau saya ngaji sampai Alhamdulillah bukan Kiai Marzuki. Karena zaman itu di Lirboyo pengasuhnya adalah Kiai Marzuki. Terus guru-gurunya itu murid-muridnya itu ada yang ibaratnya saya dari Pak Walid Bangkalan, dari Pak Hasyim Asy'ari, dari Pak Asbal Asbullah. Makanya setiap pesantren itu kan fannya beda. Pak yang bagian fikih ini, bagian hadis ini, bagian ibaratnya Al-Quran ini, jadi ibaratnya bagian akhlak ini. Itu kan puter dulu dari kelas berapa itu nanti semuanya akan bertemu satu dengan yang lainnya. Makanya kan komplit karena dulu ibaratnya seperti itu. Makanya itu tadi kalau ulama kahandas kalbatin. Jika di muka bumi ini udah jarang ulama, udah gak ada ulama, makanya itu bagikan manusia itu bagikan hewan yang tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya kayak babul yang dikatakan ulama, hukama, ahli hukum itu adalah bagaikan dokternya hati. Makanya kalau dokter spesialis jantung ada, spesialis mata ada, spesialis telinga ada di hati. Coba ada spesialis hati nggak Pak? Nggak ada kan? Makanya itu tadi obatnya hati itu hanya dekat dengan ulama. Lalu ibaratnya bangun malam sholat 2 rakaat ataupun sholat tahajud, baca Al-Quran sambil tadabburkan artinya. Itu ibaratnya orang yang sakit hati. Makanya kalau orang yang punya penyakit liver, itu kan penyakit hati. Semuanya dipendam, nggak pernah mau mengutarakan. Orang yang tertutup. Ini pernah istilahnya murid saya itu dulu cewek Pak, sakit hati sama suaminya. Saya tanya, keluar masuk ibaratnya ke dokter rumah sakit, selalu dirawat. Ditanya orang tuanya nggak penting, nggak mau jawab, istilahnya dirahasiakan sendiri. Akhirnya saya tanya karena dulu ngajinya Al-Quran sama fikih itu dengan saya. Akhirnya kita berdua ngobrol, suaminya di sampingnya. Yang bertiga kan ini agak jauh ya suaminya ini di luar.
rumah sakit. Saya tanya, penyakitnya kan udah liver, apa yang kamu tutup-tutupi? Ternyata katanya sakit hati sama suami. Makanya Bu, jangan pernah memandang sesuatu. Kalau sama suami istri harus terbuka. Sebaliknya bapak dengan ibu juga terbuka. Gak ada yang ditutupi. Karena apa? Kalau pendam itu tadi jadi penyakit liver. Makanya saya bilang ini penyakit yang bisa mengobati hanya dirimu sendiri. Gak ada satupun dokter yang bisa mengobati. Makanya semuanya kamu lepaskan, apa yang kamu sakit hati dengan suamimu kamu sampaikan hari ini. Akhirnya menurut manut Pak. Artinya apa yang istilahnya punya unek-unek dengan suami itu disampaikan. Makanya alhamdulillah setelah itu alhamdulillah sehat, nggak pernah sakit lagi. Itu makanya mau diobatin kemanapun itu yang namanya penyakit hati nggak ada dokternya. Dan siapapun yang bisa mengobati, yang bisa mengobati adalah dirinya sendiri. Makanya ini dikatakan aqibul qulub, dokternya hati, wahum al-awliya, orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Artinya apa? Dinasihati, dikasih tahu, baca Quran sambil mengerti artinya, dekat orang-orang soleh malam, ibaratnya bangun sholat malam. Itu adalah obatnya hati. Selamat datang Mas Pak Ustadz Lukman. Tadi ingetin saya, jadi terlambat mungkin macet ya Mas. Wa man tawahama anna lahu waliyan. Man utawi sapane wong iku tahawahama. Paham sapa man anna lahu sesungguhnya seseorang iku waliyan, wali. Aula lebih utama min Allah Ta'ala. Jadi barang siapa nyipto itu artinya orang yang mengatakan bahwasanya ada seseorang, ada sesuatu yang lebih, istilahnya lebih tinggi daripada Allah, maka orang tersebut kalau ke ibaratnya para ulama itu kan hanya diskusi, artinya wasilah, kamu amalin tentang ayat ini, nanti kamu baca agar dimudahkan oleh Allah. Itu namanya, itu tadi ilmu syariat. Nah, kalau andai kata orang itu membandingkan Allah dengan sesuatu lebih tinggi dengan orang, misalkan Pak, man kata kahinan, barang siapa mendatangi seorang dukun, fasa'alahu kan sayyidin, lalu orang tersebut bertanya sesuatu, hujibat taubatu arba'in alaihatan, maka orang tersebut akan ditutup selama 40 hari taubatnya oleh Allah. Karena apa? Ubah ini canggih loh. Apa yang saya minta dikabulkan. Nah itu tadi istilahnya mengenal ataupun menyatakan bahwasanya orang itu lebih hebat daripada Allah. Berarti orang tersebut belum mengenal Allah. Tapi kalau orang sudah mengenal Allah, segala sesuatunya itu tadi sudah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya yang bisa menyempurnakan, yang bisa mengabulkan apa yang dimohonnya kecuali hanya Allah. Wal makna, adapun artinya itu tadi, mantawah ma'ana lahu walinya. Wali itu artinya istilahnya layak diful wali ila bil wali. Yang tahu wali adalah orang yang sederajat dengan wali. Jadi kalau di antaranya bapak-bapak semuanya ini ada yang jadi wali,
tapi nggak ada yang tahu siapa itu wali. Nah kalau ngaku wali, semua orang bisa ngaku wali murid, wali nikah, itu namanya ibaratnya mengatakan pengakuan dirinya sendiri. Makanya wal mana min doni annalahu nasiran. Jadi orang yang menyangka bahwasanya selain Allah itu ada yang menolong, gitu. Aqrabu lebih baik minallahi daripada Allah. Makanya itu tadi penjelasannya, jangan sekali-kali mengatakan orang itu hebat, orang itu luar biasa, tapi memalingkan bahwasanya Allah itu kalah dengan sesuatu. Jadi kalau orang yang mengatakan seperti itu, artinya dia belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sudah mengenal Allah, pasti itu tadi nggak akan punya prasangka seperti apa yang diinginkan itu tadi. Minallah. Wa aktsarun nasratu minallah minhu fa innahu lam ya'rif Allah Ta'ala. Makanya sebanyakan orang itu fa'aksaru, orang-orang yang meminta tolong kepada seseorang, misalkan ini orang hebat, ini istilahnya suka bisa mendatangkan sesuatu, rezekinya dimudahkan, itu berarti dia, kebanyakan orang tersebut itu orang belum mengenal adanya yang paling kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena orang itu antara syirik dengan musyrik itu kecil, ibaratnya perbandingannya itu sedikit. Makanya sekecil apapun yang namanya syirik kepada Allah itu dosanya besar. Makanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosanya bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kesimpulannya begini Pak, kalau menganggap orang itu menganggap ada orang yang menolong kamu, katakan ini pahlawan, ini orang paling hebat, tapi kamu berpaling dengan Allah, itu syirik. Karena apa? Kalau orang yang mengatakan intinya dia orang hebat lalu berpaling dengan Allah, itu tidak boleh, karena termasuk kita semuanya belum mengenal Allah. Kalau orang sudah mengenal Allah, itu tidak akan seperti itu istilahnya. Gak ada yang paling hebat, yang hebat hanyalah Allah, itu Pak. Jadi kebanyakan orang tadi kan minta tolong kepada sesuatu, ibaratnya minta sesuatu kepada buah ataupun ke siapa. Nah kalau andai kata dia minta kekayaan, dia kaya begitu, enggak kaya. Kan aneh kadang-kadang orang sekarang itu, ibaratnya diajak ke sana katanya orang hebat, tapi itu tadi istilahnya dia berpaling dengan Allah, itu nanti akan menjadi penyakit hati juga. Karena apa, lama-lama dia akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man tawahama anna lahu aduwan, wa man taisabana wa iku tawahama nyipto. Artinya nyipto itu tadi memahami anna lahu, sesungguhnya orang itu aduwan, lebih baik, lebih ibaratnya punya musuh yang lebih hebat. Iku ada yang telah disokongan an-nafsihi saking awak dhewe. Polat mongko sithik apa manfaatahu mengenal man binafsihi kelawan awak dhewe.
Aiman donna annalahu aduan. Sebaliknya, bagi orang yang menyangka, kita semuanya itu mengatakan bahwasanya kita punya musuh itu lebih hebat, gitu. Lebih hebat. Aku ambil nafsi dari dirimu tersebut, dari dirimu sendiri. Dari contoh sekarang, kalau kamu menganggap ada musuhmu itu lebih hebat, berarti kalian belum mengenal dirimu sendiri. Gak ada yang lebih hebat kecuali diri kita. Jadi makanya kalau masih bapak-bapak semuanya ini masih ragu-ragu, sekalipun orang punya musuh, artinya kalau teluh itu akan senang. Kalau bapak selalu tidak memiliki sehebat apapun musuhnya, kalau orang itu dalam keadaan suci, kan namanya teluh itu kan perbuatan setan. Makanya setan akan bisa hilang, gak akan pernah berani menyentuh orang yang punya kesucian, dalam artian dia gak patah dari wudhunya. Makanya kalau jamaah saya di pasar Koplo itu namanya pedagang, saingan satu dengan yang lainnya. Cuma sama-sama ngaji, Pak, berantem suami istri. Gara-gara apa? Katanya saya diteluh sama dia, kata siapa? Berantem Pak saya itu sampai istilahnya sebelum COVID ya itu. Ibarat karena suaminya itu sakit-sakitan. Lalu setelah sembuh istrinya sakit-sakitan. Gara-gara apa? Sini tokonya sama sebelah tokonya. Terus ditanya katanya dia nyampe Pak dalam hidup. Sekarang saya bilang gitu, ibaratnya akhirnya habis ngaji itu dua-duanya saya panggil. Makanya itu karena sudut tadi gak ada yang namanya kamu menganggap musuhmu itu lebih hebat, berarti kamu belum mengenal dirimu sendiri. Kalau kamu mengenal dirimu sendiri, insya Allah yang namanya telur itu gak bakalan masuk. Kenapa? Kalau dia nyobanya berapa sih kekuatannya? Karena itu paling lama 40 hari, paling lama itu. Tapi kalau kamu sering istighfar, kamu wudu, kamu jangan tidur di tempat kasur yang tinggi, artinya tinggi. Setan gak bakalan menambah ibaratnya istilahnya menginjak di atas bumi, istilahnya di bumi pasti akan terbang. Saya bilang gitu. Saya nggak terimanya kamu punya bukti apa? Jadi lucu Pak istilahnya. Jadi dua sama-sama ngaji bareng Pak istilahnya. Dia saingan. Jadi dia apa merebut langganan saya biar saya sakit biar bisa dagang. Nah rezeki itu Allah sudah atur. Inilah seperti itu Pak gurunya itu ibaratnya yang ibaratnya kalau dan yang nggak mau burungan jadi burungan, artinya pakai jilbab. Terus yang dulunya nggak mau ngaji jadi mau ngaji. Karena apa itu tadi terdorong nafsu. Makanya ini penjelasannya yang di situ kata Imam Nawawi. Kalau kamu menganggap ada musuh yang lebih hebat dari dirimu, berarti kamu belum mengenal dirimu sendiri. Makanya tadi kalau nanti kata kamu menganggap orang itu lebih hebat dari Allah, berarti kamu belum mengenal Allah. Tapi kalau kamu sudah mengenal dirimu sendiri, pasti nggak ada musuh yang paling hebat di dunia karena kita sudah mengenal diri kita sendiri. Apa? Makanya segala sesuatunya yang tadi saya pesan karena ibaratnya dijawabnya wudu, orang yang melanggengkan wudu itu semuanya akan dijaga oleh Allah. Walaupun nanti dalam keadaan tidur udah kentor ataupun pegang istri nggak mau sholat, itu nggak apa-apa. Yang penting niatnya sudah bersuci. Makanya itu tadi istilahnya orang yang
menganggap musuh itu lebih hebat dari yang paling hebat, makanya dia belum mengenal dirinya sendiri. Al-amaratu yang pertama adalah paling gampang marah. Jadi itu tadi marah apa tokonya, istilah itu dibumikan ini sampai bukan sih, artinya ya cuma mulut aja. Tapi kan di depan umum, artinya istilahnya mumpung ada Pak Ustadz di sini katanya, biar tahu kelakuan dia istilahnya. Nah kan kayak gitu tuh kan ilmu loh. Ya memang ada yang namanya tenong telur, tapi kan nggak bisa menuduh, nggak bisa menjas orang itu yang berbuat dia. Nah terus dia memang bisa membuktikan kalau dia punya dukun yang paling hebat. Nggak bisa, seperti itu tuh nggak bisa. Makanya itu karena hawa nafsu. Kalau orang yang terima, artinya semua diserahkan kepada Allah, itu mudah bagi Allah untuk menyembuhkan. Nah, kalau walaupun sudah bertahun-tahun katanya sakit-sakitannya, tapi juga nggak ngerti karena belum waktunya. Makanya itu walaupun ataupun punya nafsu lawamah, bukan keinginan yang berlebihan. Fahimnahu, maka sesungguhnya orang yang orang nanti nafsauni amal itu. Maksudnya kalau dia itu tadi menganggap orang itu belum mengenal dirinya, makanya menganggap orang lain itu syakrunya ataupun musuhnya lebih hebat. Tapi kalau dia sudah mengenali dirinya, gak akan memperdulikan walaupun dia punya musuh sebesar apapun, sehebat apapun, saya yang lebih kuat, punya keyakinan dirinya lebih hebat daripada musuh atau orang lain yang ibaratnya yang memusuhi kita, gitu Pak. Jadi punya keyakinan bahwasanya kita ini adalah semuanya hamba Allah, menghamba, artinya selalu sebagai hamba Allah. Segala sesuatunya, rezeki, kematian, itu semuanya adalah yang punya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal maqalatul khamsata asyara. Adapun maqalah yang ke-15 kan Amin Bakri dari Abu Bakar As-Siddiq yang benar radhiyallahu, semoga Allah memberikan ridho anhu kepada Abu Bakar. Fi qaulihi ta'ala dhaharal fasad fil barri wal bahr. Jadi Abu Bakar menyampaikan tentang ayat dhaharal fasad fil barri wal bahr. Dhahara telah rusak. Dhahara yang dulu. Jadi makanya telah rusak. Apa al-fasadu, dhahara telah jelas, telah nampak apa al-fasadu, kerusakan. Jadi telah nampak kerusakan fil barri, di dalam daratan, wal bahri, di dalam lautan. Makanya telah nampak kerusakan baik itu di darat maupun di laut. Makanya tentang tafsir yang disampaikan oleh Abu Bakar, qala ai Abu Bakar fi tafsir dzalika. Jadi artinya Abu Bakar menafsirkan kalimat ayat dhaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydinas, itu kan lanjutannya Pak. Di sini fil barri wal bahr. Jadi ayat itu al-birru, yang dikatakan al-birru utawi aran birru itu adalah kebaikan. Buat utawi birru al-lisan. Kalau birru itu makna yang sebenarnya adalah kebaikan. Makanya ditafsirkan Abu Bakar As-Siddiq yang dikatakan birru huwa al-lisan. Yang dikatakan birru di sini menurut pendapatnya Abu Bakar Siddiq itu adalah lisan, ucapan. Makanya salatul insan fi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung di dalam ucapannya. Makanya kalau ada kata ucapannya kira-kira gak bermanfaat, lebih baik diam. Makanya sukut, artinya
Bahasa Arab seperti itu adalah diam. Diam itu lebih mulia daripada orang yang ngomong tapi tidak ada manfaat. Lebih baik diam daripada yang bermanfaat. Makanya al-birru huwa al-lisan. Wal bahru al-birru wal bahru adapun apa? Bahru itu usul apa? Itu Pak, namanya lautan. Biru bahru adapun lautan dua al-qalbu. Makanya yang namanya lautan itu menurut pendapatnya Bakar Siddiq adalah hati. Jadi kalau birur itu adalah kebaikan karena artinya di sini adalah daratan. Kalau menurut Imam Abu Bakar As-Siddiq sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daratan di sini maksudnya adalah lisan, tapi lautan di sini adalah hati. Makanya menurut pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, faida fasadan mongko dalam nalikane rusak apa lisan bisa kelawan miso tahu tak? Mengumpat, istilahnya nesu, ya miso nesu, ada yang mengumpat, istilahnya masalah umpamanya. Jadi kalau ibaratnya ketika lisannya itu rusak, istilahnya miso nesu marah. Makanya itu perumpamaannya. Bahkan mengkonakis nalaihin atas lisan apa anu khusus biro-biro awak-awakan. Maksudnya apa? Kalau lisannya itu miso marah-marah, maka seluruh manusia itu hamba-hamba yang ada di bumi ini adalah menangis. Makanya ayat al-Rasul artinya beberapa awal-awalan yang Bani Adam bayangin dari keturunan anak Adam. Makanya kalau lisannya, ucapannya itu marah-marah, artinya ngomong yang tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, sama saja orang yang ada di bumi ini termasuk keturunan Adam adalah menangis. Nangis karena apa? Kalau bodoh-bodoh ucap ngomong sing apik, sama-sama ngomong lebih baik ngomong yang baik. Kalau nggak ngomong yang baik, lebih baik diam daripada ngomong nggak ada manfaat. Jadi istilahnya menurut Abu Bakar As-Siddiq yang dikatakan daratan itu adalah lisan. Makanya kalau yang namanya lautan itu adalah hati. Kalau hatinya itu daratannya itu tadi lisannya rusak, maka seluruh yang ada di bumi termasuk keturunannya anak Adam itu semuanya menangis. Faida fasadan mongko dalam nalikan rusak apa al-qalbu hati. Ketika rusak hatinya aibiriyani dengan pamer masalah perumpamaan, ibaratnya pamer, ria, ujub, itu adalah kerusakan hati. Oh kalau nggak ada saya, oh nggak jadi kayak begini. Itu hati ria, suka, banggakan diri, sombong. Bahkan mongko nangis sekali di atas hati sopo al-malaikatu para malaikat. Makanya kalau rusaknya lisan yang menangis penduduk Bani Adam, keturunannya anak Adam menangis. Tapi kalau yang rusaknya itu hati, makanya yang menangis adalah para malaikat. Karena apa? Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala wa malaikatahu dan para malaikatnya Allah wa ahlus samani dan seluruh penduduk bumi. Makanya seluruh penduduk bumi
hatta sehingga ibaratnya itu hatta namlata fi ujriha sehingga semut yang ada di lengnya semut lubang, kalau leng ini yang berbahasa Jawa ini artinya leng lubangnya semut waktu tafibahnya dan ikan-ikan yang ada di lautan wakuta dan ikan-ikan yang ada di lautan ayu alimun hasa al-khair. Jadi ketika kita duduk seperti ini Pak, orang yang satu kalimat dibahas dengan baik, dipahami dengan baik, mengerti, maka itu Allah beserta para malaikatnya Allah. Lalu semut yang ada di lubang, walaupun sini sekitarnya ada lubang semut, tapi kalau di pojok-pojokannya apa itu semua nggak tahu. Lalu ikan-ikan yang ada di lautan itu semuanya memohonkan ampunan kepada orang yang taklim, orang yang sedang ngaji, orang yang sedang belajar. Gitu. Makanya itu hadisnya muttafaqun alaih. Kalau orang mau kubu itu, kue ngaji orang paham ini, saya rasa kan ngaji lagi ini semen, ya ibaratnya semen. Tadi biasa saja orang ibaratnya paham kan yang tahu diri kita dengan Allah yang menilai Allah bukan manusia. Nah ini kadang-kadang komplain dikasih dari ngaji apa terus besok malas nggak ngaji ibaratnya karena putus asa bilang wah itu kan imannya gimana ya biar saja ayo kamu sekalian malah diajak ngaji. Makanya itu tadi bedanya apa kita ini duduk di majelis taklim Allah para malaikatnya Allah sekalian sekalipun semut yang ada di lubang semut lautan yang ada di ikan-ikan yang ada di lautan berapa isinya ikan nama-nama ikan aja banyak sekali artinya itu semuanya memohonkan ampunan kepada orang yang sedang taklim. Makanya itu tadi sedalam lautan ada yang bisa menyelami. Tapi sedalam hati manusia siapa yang tahu? Kenapa? Ketika sekalipun kalian arifat suruh membaca ibaratnya hatinya Pak Ustadz Leman gimana? Tidak mungkin gitu loh. Istilahnya walaupun tahu masa yang ngomong nggak boleh tambah dari nggak boleh. Terus saya suruh ngomongin ibaratnya keliling itu nggak boleh. Makanya segala sesuatunya itu tadi kalau sudah ma'rifatullah kalau dikatanya kemarin minggu yang lalu istilahnya mengenal Allah semuanya akan dibuka bukan hanya mata dengan yang kita bisa melihat akan tetapi mata batinnya mata hatinya akan dibuka oleh Allah. Kalau selama ini ibaratnya belum artinya itu berusaha untuk bagaimana kita mengenal diri kita dengan Allah. Lalu Allah mengenal diri kita. Karena apa? Allah kalau sudah mengenal diri kita, lisannya selalu baca Al-Quran. Rasulullah mengenal dengan kita, lisan kita selalu bersolawat. Kalau kita bersolawat, Rasulullah akan mengenal diri kita. Bagaimana orang yang mau dikenal oleh Rasulullah kalau lisannya nggak pernah baca solawat? Paham? Makanya di situ artinya kalau rusak itu yang menangis adalah malaikat. Kila dikatakan al-hikmatu fi analisani. Makanya analisana kila dikatakan al-hikmatu. Kalau orang ahli hikmah itu kan dikatakan ahli perdukunan. Al-hikmah dokter tadi sebenarnya. Kalau santri bilang itu ahli hikmah itu berarti ahli orang yang suka tidur terus dia punya kelebihan. Ada ahli hikmah di sini itu maksudnya ya hukum dia mengenal mengerti tentang
ibaratnya rukunnya sholat, rukunnya wudu, ibaratnya terus kewajibannya zakat, rukunnya haji, rukunnya umroh, dia mengerti itu semuanya. Tapi kadang-kadang menafsirkan ahli hikmah itu ya orang yang istilahnya sudah zuhud pada Allah, lalu dia sudah ini dikatakan ahli hikmah. Maksudnya orang mengartikan seperti itu boleh-boleh aja asalkan mengerti tentang talim ilmu tasawuf. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang ahli hukum, mengerti tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianalisanya sesungguhnya lisan seseorang itu wahdahu lil abdi, semuanya yang menggerakkan adalah Allah bagi hamba. Fi annahu layam bagi orang melakukan tidak boleh ayatakan lama illa fima yuhamniyahu. Jadi tidak boleh berkata-kata ataupun mengucapkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak baik, wafi waidin, dan di dalam kebaikan. Jadi lebih baik kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam daripada ngomong yang tidak memberi manfaat. Itu makanya kita ngomong semua orang tua sama yang lebih tua, artinya segala sesuatunya itu kita bisa ngerti. Kadang-kadang kita sudah hati-hati, istilahnya kadang-kadang nggak sengaja menyakiti hatinya orang. Makanya orang itu kalau dengan Allah itu mudah istighfar diampuni, tapi dengan orang ini Pak yang paling susah untuk merelakan. Makanya lisan itu kan tajam, melebihi tajamnya pedang. Makanya sekali orang dikatain yang jelek Pak, istilahnya seumur hidup akan terngiang. Tapi kalau dibacok nanti ke dokter sembuh udah lupa, udah ini. Tapi kalau dikata-kata yang tidak baik itu sekali akan tercoreng lidahi, seumur hidup mereka akan mengingat. Makanya kita ini banyak berusaha dengan orang. Tapi saya ngaji bukan ibaratnya hanya menjelaskan tentang perilaku ataupun sesuatu yang harus kita kerjakan sesuai dengan draftnya yang di sini hanya kita membaca. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya dijadikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit demi sedikit mengerti yang akhirnya Allah akan membuka kita semuanya, hati kita semuanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.